Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ujang Arifin MPDGR CGP Angkatan 10 tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Kota Serang dengan fasilitator Yunita Fitri Nugraini SPD dan pengajar praktek Hajah Namiroh MPD. Adapun pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai video pembelajaran koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan, literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda lah. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kira-kira bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus diantaranya pertama memahami tujuan pembelajaran, kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, empat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan berkaitan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut ini. Di antaranya yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu profil belajar murid, diantaranya berkaitan dengan lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majemuk. Walaupun antara siswa yang satu yang lain tentunya tidaklah sama atau berbeda. Selanjutnya yaitu kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Di antaranya pertama, mengamati perilaku murid, kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal, ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya, yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran diantaranya menggunakan tiga langkah. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Atau guru bisa menggunakan salah satu atau ketiga-tiganya yang berkaitan dengan strategi pembelajaran mendiferensiasikan. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Berikutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid itu sendiri. Serta diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid itu sendiri. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya, baik dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, yaitu reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid tentunya. Serta dalam pelaksanaannya, pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, semoga bisa menginspirasi terutama bagi calon guru penggerak lainnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.